Televisi merupakan media komunikasi yang terdiri dari audio dan visual, atau bisa dikatakan, televisi merupakan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual. Seiring berjalannya waktu, televisi mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman sekarang, televisi sudah tipis dan bisa dipajang di tembok, apalagi sekarang televisi sudah semakin canggih, bahkan ada yang sama dengan komputer. Top Highlight kali ini menelisik beberapa televisi tercanggih di dunia. Yang pertama adalah televisi Sharp Aquos 90 inch. Anda mungkin masih ingat pada zaman setiap rumah menggunakan televisi merek ini. Ternyata Sharp tidak benar-benar mati. Malah kini telah menciptakan televisi jenis LC 90LE745U yang saat ini menjadi televisi terbesar di dunia. Yang terbaru mereka menciptakan televisi canggih layar sebesar 30 inch, mempunyai resolusi 1080p Full HD, dan cukup membuat gambar menjadi 3 dimensi. Selain itu, televisi ini bisa menggunakan Wi-Fi. Selain itu, bisa berhubungan langsung dengan internet. Untuk kecanggihan semua fitur, Anda bisa membelinya dengan harga Rp110 juta saja. Selanjutnya, televisi canggih berikutnya adalah Samsung ES9000 LED TV. Televisi ini sangat dikenal karena ukurannya sangat besar dalam persaingan pembuatan televisi canggih. Bersaing dengan produsen televisi lainnya yang sudah terkenal, televisi ini mengeluarkan produk baru, yaitu Samsung ES9000 LED. Televisi ini memberikan resolusi 1920 x 1080, tapi sayang, belum kapasitas Ultra HD. Namun jangan sedih, televisi ini banyak menawarkan fitur. Akan tetapi di televisi ini menawarkan fitur-fitur andalan yang tidak dimiliki teknologi canggih televisi. Salah satu fitur andalannya, motion control dan voice control. Jadi tidak lagi memakai sistem pencet. Kalau mau ganti saluran, cukup dengan suara perintah kita. Mungkin televisi ini merupakan salah satu televisi tercanggih. Televisi ini dibanderol Rp105 juta. Salah satu televisi terbaik dunia masih diproduksi oleh Sony. Televisi Sony KD84X905 mempunyai ukuran layar sebesar 84 inch. Akan tetapi, bukan ukuran yang membuat televisi ini menjadi tercanggih di dunia, melainkan teknologi yang ada di dalamnya. Resolusinya sudah mencapai Ultra HD sama dengan 4K atau 3840 x 2160 piksel yang mempunyai kapasitas 3D. Tidak hanya visualnya saja yang canggih, audionya pun demikian. Speakernya dirancang khusus memakai teknologi S-Force Front Surround 3D. Televisi ini benar-benar membuat tayangan film action semakin mendebarkan dan menonton Top Highlight semakin keren. Dari tampilannya saja, televisi ini terlihat premium. Untuk mendapatkannya, Anda harus merogoh kocek Anda sedalam-dalamnya. Karena televisi ini dibanderol Rp349 juta. Itu belum ongkos akomodasi ke Inggris, karena televisi canggih ini hanya ada di Inggris. Kotak hitam atau black box umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit dalam pesawat terbang. Black box selalu dikaitkan dengan kecelakaan pesawat karena sebagai bukti apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Tak heran jika setiap kasus pesawat jatuh, black box selalu menjadi poin penting dalam pencarian. Adam Air Flight 574, penerbangan dari maskapai Adam Air ini melayani rute Surabaya-Manado dan jatuh pada tanggal 1 Januari 2007 di Selat Makassar. 102 penumpang di dalamnya diketahui tewas. Kecelakaan ini adalah yang terparah dalam sejarah kecelakaan pesawat Boeing 737-400. Penyelidikan menyeluruh yang dilakukan menyatakan penyebab kecelakaan adalah kesalahan pilot akibat kerusakan sistem navigasi. Selain memicu reformasi sistem transportasi udara di Indonesia, kecelakaan Adam Air 574 juga menyebabkan pesawat dari Indonesia dilarang terbang di Eropa. Pemerintah kemudian memutuskan untuk melarang pesawat Adam Air terbang, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan ini bangkrut. Percakapan pilot Refri Agustian Widodo dan co-pilot Yoga Susanto terekam sebagai berikut. Japan Airlines Flight 123.
Kecelakaan pesawat yang terbang dari Tokyo menuju Osaka ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 1985. Pesawat ini menabrak bukit di Gunung Takamagahara 100 km dari Tokyo. Korban jiwa tercatat sebanyak 520 orang dan hanya 4 orang penumpang yang selamat. Terjemahan dalam bahasa Inggris percakapan antara pilot Masami Takahama dan co-pilot Yutaka Sasaki adalah sebagai berikut. Air Florida Flight 90. Penerbangan ini dijadwalkan berangkat dari Washington National Airport menuju Fort Lauderdale International Airport dan harus singgah ke Tampa International Airport. Pada tanggal 13 Januari 1982, pesawat Boeing 737-200 menabrak jembatan di atas sungai Potomac, menghancurkan 7 mobil yang sedang melintas dan merusak jembatan sepanjang 30 meter sebelum jatuh ke sungai Potomac yang tengah membeku. Hanya 4 penumpang dan seorang awak pesawat yang selamat di antara 74 orang yang saat itu ada di pesawat. Rekaman percakapan pilot Larry Whitten dan co-pilot Roger Petit bisa Anda dengarkan sebagai berikut. Bagi sebagian orang, artis idola merupakan sosok yang amat dipuja. Biasanya, fans sejati rela melakukan apa saja demi bisa merasa dekat dengan sang artis. Seperti menabung mati-matian untuk bisa menonton konser idola, mengikuti kemanapun sang artis pergi, hingga mengkoleksi merchandise dan segala hal yang berhubungan dengan sang selebriti. Semua hal tersebut agaknya masih belum seberapa jika dibandingkan dengan hal yang dilakukan oleh para fans fanatik di bawah ini. Saking tergila-gilanya, mereka rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan barang bekas milik seleb idolanya. Dan uniknya, benda yang dibeli bisa dikategorikan sebagai sampah atau rongsokan yang tak jelas apa kegunaannya. Hasil X-ray Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, aktris sensasional yang satu ini, memang memiliki daya tarik dan pesona yang tak tergantikan. Jika hasil X-ray atau ronsen pada umumnya tak memiliki nilai komersil, lain halnya dengan Marilyn. Hasil ronsen dada Marilyn Monroe laku terjual dengan harga $45.000 atau setara dengan 600 juta rupiah. Pakaian dalam Ratu Elizabeth II. Ratu Inggris bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh berpengaruh yang paling terkenal di dunia. Sebagai pemimpin kerajaan, apapun hal yang berkaitan dengan ratu pasti diburu oleh banyak orang, termasuk pakaian dalam sutra milik ratu. Celana dalam ratu tertinggal di dalam pesawat pribadi yang ditumpanginya pada 1968. Pakaian dalam tersebut dibordir dengan huruf E. Celana dalam Ratu Elizabeth laku terjual seharga $18,10 atau setara dengan 242 juta rupiah. Alat tes kehamilan Britney Spears. Siapa yang tertarik untuk menyimpan hasil tes pack bekas orang lain? Biasanya, alat tes kehamilan ini hanya memiliki nilai sentimental bagi pemiliknya. Namun lain halnya dengan penggemar Britney Spears yang satu ini. Saat masih bersama Kevin Federline, Britney mengandung seorang anak laki-laki. Saat menginap di sebuah hotel, ia menggunakan tes pack untuk memastikan bahwa dirinya hamil. Kemudian, Britney membuang tes pack di tong sampah. Alat tersebut akhirnya dipungut seseorang dan dijual seharga $5.001. Jika dirupiahkan, tes pack ini setara dengan 66,7 juta rupiah. Lift adalah sarana yang nyaman dan mudah untuk menaiki lantai atas sebuah gedung, itulah fungsi lift. Namun seiring perkembangan zaman, lift tidak hanya digunakan untuk perjalanan antar lantai saja.
Banyak lift yang dibangun guna untuk menikmati keindahan kota sekitar atau untuk sarana menikmati kemegahan bangunan tempat lift dibangun. Tidak sedikit dari lift di dunia yang tidak hanya memberikan kenyamanan perjalanan antar lantai, namun juga memberikan pacuan adrenalin dan jantung secara gratis. Swiss Skydive. Lift satu ini adalah lift yang dirancang untuk memacu adrenalin Anda. Bagaimana tidak? Lift yang bisa naik di ketinggian ratusan kaki ini, bagian dasarnya dibuat dari kaca. Jadi hal ini membuat kita seolah-olah terbang ke angkasa. Namun, kaca ini bukanlah kaca biasa yang mudah pecah, melainkan terbuat dari metalik berteknologi tinggi, sehingga Anda bisa melihat pemandangan di bawah elevator yang tentunya sangat membuat jantung berdesir. Bailong. Di tebing satu ini, Anda tidak perlu repot-repot membawa tali dan alat panjat lainnya untuk mencapai puncak. Karena di sini, Anda akan mendapati fasilitas panjat berupa lift. Lift ini adalah salah satu lift outdoor tertinggi di dunia. Berada di salah satu sisi tebing curam, Wulingyuan di Zhangjiajie, China, dengan lift ini, Anda bisa menikmati sensasi ketinggian tebing Wulingyuan dengan segala keindahan sisi-sisi lainnya di ketinggian 1070 kaki. Jadi, bisa tenang tanpa repot dan bisa menikmati keindahan alamnya secara maksimal. Taipei 101. Taipei 101 merupakan gedung pencakar langit dengan ketinggian mencapai 509 meter dan memiliki 101 lantai. Bukan karena ketinggiannya, bukan pula karena lantai tembus pandang. Namun yang menantang dari lift ini adalah kecepatan naiknya. Bayangkan saja, lift ini naik ke atas dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi tak heran jika lift ini berhasil mendapatkan rekor sebagai lift tercepat di dunia. Anda bisa sampai ke lantai 89 dari lantai dasar hanya dalam 40 detik saja. Siapa tak kenal Taj Mahal? Bangunan di India ini dikenal sebagai salah satu istana dengan kisah cinta di baliknya. Tapi Taj Mahal ternyata bukan satu-satunya istana yang dibangun dengan kisah percintaan. Beberapa bangunan di dunia yang unik, megah, dan kini jadi kunjungan wisata, ternyata juga punya kisah percintaan di balik pembangunannya. Bolt Castle on Hart Island, New York. Istana ini konon dibangun oleh seseorang yang bernama George Bolt. Ia membangun ini atas dasar rasa cintanya pada sang istri Louise. Tepat di hari Valentine pada 1905, Bolt memberi 5 hektar dan membangun istana tersebut di sebuah pulau yang indah. Namun, kisah manis berakhir tragis ketika Louis meninggal. George yang tengah menyelesaikan istana untuk sang istri pun langsung menghentikan pembangunannya. Ia benar-benar patah hati dan memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Tak diketahui kemana Bolt pergi, sampai akhirnya pulau serta bangunan ini pun menjadi salah satu destinasi di New York. Swallow Nest Castle di Ukraina. Awalnya, istana ini bernama Castle of Love dan dibangun pada tahun 1912. Namun sampai detik ini belum diketahui siapa yang membangunnya. Dari berbagai cerita yang berkembang, dulunya ini adalah bangunan pondok kayu. Karena memiliki desain yang unik namun tak bertuan, maka istana ini diperbaharui dan tampak lebih megah. Kini, istana ini diperuntukkan bagi pasangan yang ingin berbulan madu dengan sensasi yang tak biasa. Di Broad Castle di Todmorden, Inggris. Istana ini dibangun oleh John Fielding, seorang anak dari keluarga kaya raya yang ingin memberi hadiah bagi kekasih hatinya. Ruth Stansfield adalah perempuan yang beruntung jadi pemilik istana The Broad.
Namun usut punya usut, konon istana ini dibangun sebagai syarat jika John ingin menikahinya. Dalam bangunan itu banyak terukir inisial nama mereka. Tentu mereka berharap bahwa setelah pernikahan keduanya bisa tinggal di istana tersebut. Sayang, mereka hanya beberapa tahun saja bisa hidup bersama di istana cinta itu. Sebab Ruth meninggal dan John mengalami kelumpuhan. Tinggal di istana sendirian, ia mengaku kesepian. Sampai akhirnya memutuskan menikah lagi, namun tetap tinggal di istana tersebut. Mystery Castle adalah sebuah istana yang dibangun oleh seorang putri. Ini adalah kisah tragis. Boyce Gully minggat dari rumahnya di Seattle karena sakit hati setelah didiagnosis TBC. Ia menyelinap pergi dari istri dan putrinya karena tak ingin dua orang yang ia cintai melihat kematiannya. Dengan uang yang ada, ia membeli sebuah tanah di kaki gunung dan menghabiskan 16 tahun membangun istana tersebut sambil menunggu mati. Dengan bahan-bahan alami dan sisa artefak, istana pun berdiri. Boyce pun meninggal tanpa seorang pun mengetahuinya. Sampai beberapa tahun kemudian saat putrinya Mary Lou Gully dewasa, ia menemukan istana yang jadi warisan ayahnya itu. Kreativitas tidak hanya sebatas dalam bentuk media gambar, lukisan, foto, atau semacamnya. Beberapa seniman atau desainer juga dapat menuangkannya ke dalam barang yang dapat kita gunakan sehari-hari seperti sepatu wanita. Tidak sebatas bentuk yang itu-itu saja. Anda dapat melihat bentuk sandal wanita yang unik, antik, aneh, bahkan artistik. Sepatu Michelle 256. Sepatu yang satu ini bukan hanya berpenampilan aneh, tapi juga membuat Anda ribet sendiri dalam memakainya. Bayangkan saja, sepatu ini didesain dengan 4 kerangka yang digabungkan dengan karet silikon. Sepatu Michelle 256 ini diketahui memiliki 256 bagian yang berbeda pada sepatu yang tampilannya bisa diganti-ganti sesuai yang Anda suka. Sepatu Mojito. Sepatu ini merupakan hasil karya dari seorang arsitek bernama Julian Hicks, asal London. Mungkin Julian terinspirasi dari sebuah bangunan sehingga menciptakan sepatu yang bentuknya tak biasa seperti Mojito ini. Sepatu yang terbuat dari beberapa lekukan ini terlihat tak seperti standar alas kaki pada umumnya. Namun, saat sudah dikenakan, sepatu ini cukup membuat kalian merasakan sensasi bagaimana sulitnya berjalan. Unik tapi menyiksa, bukan? Sepatu chewing gum. Mungkin desainer yang menciptakan sepatu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya yang sering menginjak permen karet. Heels atau tiang yang menyangga sepatu ini dibuat menyerupai permen karet yang sedang diinjak, lengkap dengan warna pink. Sensasi dari memakai sepatu ini adalah seolah-olah Anda akan mendapatkan pengalaman menginjak permen karet. Sepatu Armadillo Heels. Alexander McQueen memang selalu terkenal dengan hasil karyanya. Desainer ternama di dunia ini selalu punya sesuatu yang unik namun mewah untuk dipamerkan. Salah satunya adalah sepatu Armadillo Heels ini. Sepatu Armadillo dibuat melengkung, lengkap dengan hak tingginya, membuat sepatu ini memiliki bentuk yang aneh namun juga unik. Mungkin karena itu tak jarang artis takut untuk memakainya. Mukbang atau memakan makanan dalam porsi yang cukup banyak menjadi salah satu konten yang banyak dibuat oleh para konten kreator. Dari mukbang makanan pedas, makanan laut atau dessert, porsinya pun bukan main, mulai dari 5 atau bahkan puluhan porsi. Berikut adalah makanan dengan porsi super banyak. Kilogram kimchi jjigae.
Seorang wanita asal Jepang membuat porsi besar kimchi jjigae hingga 5 kg. Tidak sampai di situ saja, wanita ini juga mampu menghabiskan porsi besar itu dalam satu kali makan. Korean Hallyu memang membawa kuliner Korea semakin dicari banyak orang di berbagai belahan dunia. Rempah yang kuat dan rasa pedas membuat siapapun yang menyantapnya merasa tertantang. Puluh porsi hochiak. Hochiak merupakan makanan yang terdiri dari telur dan oyster. Biasa disebut juga oyster omelet. Porsi raksasa dari makanan ini berhasil disantap oleh seorang pria asal Singapura seorang diri kurang dari 1 jam. Bukan hanya itu, pria dengan akun YouTube Zermatt Neo ini ternyata juga mampu menyantap berbagai makanan dengan porsi jumbo atau bahkan raksasa. Ini terbukti dari konten-konten yang dimilikinya, mulai dari 4 kg nasi biryani, 5 kg ramen, sampai 15 mangkok bakute. Seafood porsi besar. Memakan berbagai macam seafood sudah menjadi konten yang banyak dibuat, mulai dari kepiting ukuran jumbo, gurita, lobster, atau bahkan kombinasi dari semuanya. Olahan seafood yang biasa ditampilkan pun beragam, namun kebanyakan orang memilih untuk menyiramnya dengan saus pedas. Porsi yang disantap pun tidak main-main, bukan hanya 1 atau 2 ekor, namun 1 meja penuh. Tangkai es krim. Mukbang dessert berupa es krim, kue, biskuit banyak dilakukan oleh para konten kreator. Salah satunya kreator dari Korea Selatan yang menyantap 20 tangkai lebih es krim dalam sekali makan. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan es krim dalam wadah dan topping berupa selai coklat dan biskuit-biskuit. Biasanya sebuah desa identik dengan suasana yang asri, sejuk, dan tenang. Namun, ternyata ada desa yang dikenal memiliki suasana angker dan identik dengan kisah-kisah mistisnya. Salah satunya Desa Penari di wilayah Jawa Timur yang sempat viral di media sosial pada 2019 lalu. Namun, desa tersebut belum diketahui kebenarannya hingga kini. Bahkan, keberadaan dari desa itu sendiri pun belum ditemukan. Selain Desa Penari, ternyata ada beberapa desa nyata hingga tak kasat mata yang terkenal angker di Indonesia. Meski lokasi Desa Penari masih menjadi misteri, tetapi ada salah satu desa yang memiliki ciri khas seperti Desa Penari. Nama desa ini adalah Desa Darungan yang berada di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana terdapat perumahan yang berada di tengah hutan dan sudah ditinggalkan selama kurang lebih 10 tahun. Banyak temuan yang disebut mirip Desa Penari. Mulai dari gambar laki-laki dan perempuan yang sedang bersetubuh, gambar laki-laki bermahkota kerajaan, hingga gambar ratu ular yang besar. Desa Siluman, Jawa Barat memiliki nama yang unik membuat desa ini dikenal banyak orang. Desa yang berlokasi di Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat dikenal sebagai daerah persembunyian bagi para pejuang kemerdekaan. Menurut cerita yang beredar, dulunya banyak para pejuang yang bersembunyi di desa ini. Saat penjajah mencarinya, mereka tak bisa menemukan desa ini, hanya terlihat seperti hutan. Bahkan banyak pedagang keliling yang dibuat bingung saat memasuki desa ini. Para pedagang yang bukan penduduk asli di desa tersebut sering dibuat tak bisa menemukan jalan utama. Desa ini terkenal dengan sebutan desa tak kasat mata karena hanya orang-orang yang mempunyai indera keenam yang bisa melihat desa ini. Selain Desa Siluman, terdapat pula desa yang terkenal angker, yakni Desa Cibadak. Lokasinya di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki kisah horor semenjak mengalami longsor pada 2014. Akibat bencana tersebut, seluruh warga meninggalkan desa. Sejak saat itu, aura di desa tersebut terasa negatif. Bahkan, terdapat masjid yang sudah tak digunakan, tetapi masih terdengar suara azan dan orang-orang yang mengaji.
Desa Sragi, Jawa Timur. Desa yang berlokasi di Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memiliki sebuah bangunan sakral. Bangunan tersebut dipercaya sebagai tempat tinggal Semar. Semar adalah tokoh dalam pewayangan Jawa. Pemilik indera keenam biasanya dapat melihat kemegahan istana Semar yang dihiasi emas. Tempat tersebut sering disebut sebagai area mistis karena banyak penampakan makhluk halus. Di dunia ini ternyata banyak hewan yang memiliki keunikan, namun kemunculannya justru dianggap mitos. Dengan wujud yang berbeda dari hewan pada umumnya inilah, banyak orang menganggap bahwa hewan ini berkaitan dengan mistis atau hanya ada dalam dongeng. Okapi adalah salah satu hewan mamalia dengan kepala kuda namun kaki motif zebra. Termasuk ordo Artiodactyla, okapi sering dikaitkan juga dengan jerapah. Tinggi okapi mencapai 2 meter dengan panjang sekitar 2,5 meter. Selain kaki dan kepalanya yang unik, okapi juga memiliki lidah sepanjang 36 cm dan bisa ia gunakan untuk menjilat hingga kelopak matanya sendiri. Tinggal di hutan dengan hujan lebat dan lembab, okapi bisa makan makanan sampai 30 kg sehari. Diketahui, hewan ini berasal dari hutan Ituri Timur Laut Kongo pada tahun 1901. Saiga antelope adalah hewan yang bentuknya hampir mirip kambing namun memiliki hidung yang sangat besar. Ukuran hidung yang besar ini berfungsi untuk menyaring debu dan mengatur suhu darahnya. Keunikan lain terletak pada tanduk yang mirip rusa. Saiga antelope bisa ditemui di Rusia dan Kazakhstan ini dipercaya telah ada sejak zaman es. Saking unik dan langkanya hewan ini, banyak orang menganggap bahwa kemunculan hewan ini tak lebih dari sebuah penampakan makhluk aneh. Kini, saiga antelope mulai punah keberadaannya. Hewan yang juga dianggap mitos adalah red uakari. Ini merupakan hewan sejenis primata dan memiliki bentuk yang hampir sama dengan orang utan. Tahukah Anda, kepala botak yang mencolok ini konon menjadi daya tarik bagi lawan jenisnya. Wajahnya yang berwarna merah inilah yang menjadikan red uakari menjadi hewan langka. Hewan yang hanya melahirkan 1 bayi tunggal setiap 2 tahun ini termasuk hewan cerdas di ambang kepunahan. Rusa vampir atau mouse deer ini adalah hewan yang ditemukan sekitar 60 tahun lalu. Pertama kali hewan ini muncul di provinsi Nuristan, Afghanistan. Sebelumnya, semua orang menganggap hewan ini adalah mitos atau hewan dari kalangan vampir sungguhan. Hal ini karena mouse deer memiliki taring layaknya manusia vampir yang sudah umum diketahui. Namun tentu saja, taring tidak digunakan untuk menghisap darah. Mouse deer yang mati biasanya akan diawetkan taringnya atau dijadikan bahan utama pembuatan obat-obatan. Tak heran, taring mouse deer adalah harta karun bangsa Afghanistan yang paling mahal.